Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat muslimah yang senantiasa senang belajar tauhid, senang mengkaji tauhid. Setelah sekian lama saya nggak update di Diari Tauhid Official, kali ini saya akan update dengan materi maksud dari setiap episode yang terjadi dalam hidupmu, ya. Kita mulai kajian kita dengan membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita niatkan untuk sama-sama belajar, ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan kita petunjuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Sehat walafiat dan bahagia. Itu penting banget. Karena kalau hati udah bahagia, ilmu lebih cepat masuk. Kalau ilmunya sudah masuk, maka teman-teman akan jauh lebih bahagia untuk mengamalkannya. Oke? Di sini dikatakan bahwa setiap perkara yang menimpa manusia ditujukan agar manusia lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang masih ketika ada apa-apa yang terjadi dalam hidupnya langsung ngadu sama manusia? Apa yang terjadi dalam hidupnya langsung ngadu kepada temennya, alias curhat. Dikit-dikit curhat, curhatnya kepada manusia. Ya, apakah ini pernah terjadi dengan saya? Pernah banget. Pernah terjadi dengan saya dan kemudian saya kena batunya. Apa sih rasanya? Ketika kita curhat kepada manusia, maka yang terjadi adalah Allah cemburu. Sudahlah Allah memberikan episode-episode yang mungkin kurang menyenangkan dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita curhat kepada Allah, agar kita datang kepada Allah. Tapi yang terjadi justru kita nangis bleber-bleber, curhatnya kepada manusia, ya. Di sini dikatakan bahwa jangan mengadukan musibah kepada selain Allah, karena Allah yang menurunkan hal tersebut kepadamu. Allah yang menurunkan episode yang kurang menyenangkan dalam hidupmu. Lalu mengapa duhai hambaku engkau mengadukannya? Engkau melaporkannya? Engkau mencurhatkannya kepada manusia yang dia sendiri gak bisa menyelesaikan masalahnya tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, jadi gini, intinya gini teman-teman, bukan berarti kita setelah curhat sama Allah kemudian kita tidak berikhtiar, ya. Ada hal-hal di mana memang kita curhatkan dulu kepada Allah, baru kita berikhtiar. Karena ikhtiar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar itu masuk dalam bagian ibadah. Oke? Jadi yang mungkin teman-teman sekarang yang ada apa-apa tuh curhat kepada manusia, ya. Curhat kepada saudara, curhat kepada siapapun itulah, yang nggak punya uang curhat kepada orang kaya, ya kan? Nah, itu seperti itu, ya. Bukannya saya tidak boleh, nanti teman-teman yang mengalami masalah dengan mental dan kejiwaan juga jadi nanti nggak mau ke profesional. Curhatkan kepada Allah, kemudian ikhtiar untuk datang kepada manusia, ya. Tapi tidak menyandarkan hasilnya kepada manusia, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini dikatakan, ya, dalam surat surat Fatir ayat 15. Hai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah dan dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ketika kita yang membutuhkan Allah, kita datang kepada Allah. Teman-teman, kalau kita nggak terbiasa berlatih, ada apa-apa lapor sama Allah, ada apa-apa adukan sama Allah, ya kan? Nanti kita tuh berat, lisan kita tuh berat untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya tuh pernah mengalami ya, sebulan yang lalu kalau nggak salah. Saya tuh haid biasanya hari keempat itu sudah mau selesai. Maksudnya sudah tinggal tersisanya aja. Qadarullah hari keempat itu belum keluar banyak. Maksudnya ya belum lah, bahkan masih seperti hari pertama. Kemudian saya bilang, ya Allah tolong keluarkan haid saya. Masya Allah, amazing banget. Memang Allah nih maha segala-galanya. Saat itu langsung juga brol keluarnya banyak gitu kan. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, ah kebetulan aja kali gitu kan. Enggak, bagi saya enggak. Bagi saya karena memang ya kita harus minta sama Allah. Kita harus minta apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya kan. Kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan setiap episode yang terjadi dalam hidup kita itu agar apa? Agar kita datang kepada Allah. Allah memberikan kita kesempatan datang kepada Allah. Nah gitu ya teman-teman. Jadi mungkin sekarang buat teman-teman yang sedang mengalami hal-hal yang kurang enak, ya kan. Nggak usah hal-hal yang kurang enak deh. Hal-hal enak aja kita harus laporan sama Allah. Ya Allah, ini gimana rizkinya ini? Apakah rizkinya ini berkah? Memang untuk kebaikan, ataukah rizki ini menjadi istidraj? Jadi kita laporan sama Allah, laporan bahwa apa? Bahwa apakah episode yang terjadi dalam hidup kita ini memang untuk kebaikan kita, ya kan? Kita minta petunjuknya sama Allah gitu kan? Kita laporan sama Allah. Kalau kita sudah laporan sama Allah, hatinya jauh menjadi lega ya. Ini dikatakan bahwa dalam surat Ali Imran ayat 160 ya, saya bacakan. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Jika Allah sudah menolong kita, maka nggak ada yang bisa mengalahkan, mengabaikan, menghalangi, ya kan? Namun jika Allah membiarkanmu, maka siapa sih yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal ya. Jadi kalau kita dalam keadaan mungkin tidak menyenangkan, kita minta tolong sama manusia. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, nggak ada yang bisa menolong kita. Sama juga ketika Allah sudah mengirim bala bantuannya kepada kita, seluruh dunia ini menghalangi, nggak akan bisa menghalanginya. So intinya gini teman-teman ya. Maksud dari setiap episode yang Allah berikan dalam hidup kita itu agar apa? Agar kita semakin dekat kepada Allah. Agar kita semakin tawakal kepada Allah ya. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya ya. Jadi terkadang kita lebih mengambil teknik-teknik dari luar ya. Quotes-quotes dari luar. Padahal quotes-quotes Allah dalam Al-Quran itu sangat-sangat banyak ya. Dalam ini sangat-sangat banyak sekali gitu kan. Ya, jadi di sini katakan bahwa bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya. Lalu kenapa terkadang kita sering mencari perlindungan selain Allah? Ya ini juga masih pembelajaran dari saya ya. Karena saya juga dulu ya mungkin sangat sering sekali meminta perlindungan kepada manusia, curhat kepada manusia, sampai kemudian Allah kenai batunya lagi, akibat dari apa? Curhat kepada manusia, sehingga kemudian dikhianati tim, ya kan? Dikhianati orang terdekat, ya, dikhianati sahabat pengajian. Ya karena apa-apa curhatnya kepada manusia, apa-apa larinya kepada manusia. Nah gitu teman-teman, jadi intinya maksud dari setiap episode yang Allah berikan dalam hidupmu, dalam hidup kita, termasuk saya, adalah karena Allah ingin kita semakin dekat lagi, semakin datang merintih lagi kepada Allah, Subhanahu wa taala ya. Jadi tetap semangat untuk terus mengkaji tauhid ya kan, belajar tentang tauhid ini agar kita semua kembali nanti kepada Allah dengan tauhid yang bulat ya. Ketika ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kita nggak bisa hafalan, oh Tuhan saya Allah. Gimana Tuhan saya Allah ketika di dunia saja
Kita jarang gitu loh berharap kepada Allah, apa-apa mengandalkan kekuatan kita, apa-apa mengandalkan otak kita, apa-apa mengandalkan uang kita, apa-apa mengandalkan gelar kita, yang semuanya adalah titipan Allah. Yang semuanya Allah memberikan kepada kita, titipkan kepada kita agar apa? Agar kita semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin memakai bajunya Allah. Oke teman-teman, jadi apabila terjadi sesuatu dalam hidup kamu ya, baik menyenangkan maupun kurang menyenangkan ya, semua ada maksudnya. Semua sama-sama agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin memakai baju hamba, bukan memakai baju selain hamba. Karena kita adalah hambanya Allah SWT. Oke, sampai di sini dulu, sudah hampir 11 menit. Semoga bermanfaat ya. Buat saya sendiri sebagai penyampai untuk mengamalkan, dan juga kepada teman-teman semuanya. Kita berlatih ya, berlatih sehingga tauhid kita benar-benar bulat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tutup dengan astagfirullahaladzim ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.